Apot-apot yang kepengen membangun ilmu ini sejahtera sampai diwangi mlebu penjara. Pak Hardjo Utomo mendirikan media berita dan surat kabar Keinsyafan Rakyat untuk melawan penjajah. Sekembali dari penjara Padang Panjang, setelah menjalani hukuman dan dikurung oleh kolonial Belanda, kehidupan Pak Hardjo Utomo cukup menderita. Untuk menopang kehidupan rumah tangga beliau bersama Ibu Inem, beliau sempat berganti-ganti profesi akibat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dengan maksud agar Pak Hardjo Utomo menderita dalam urusan ekonomi, sehingga rumah tangganya hancur dan kehidupannya kocar-kacir. Beliau juga sempat menjadi pukrul pengacara tata hukum pemerintahan Belanda. Bahkan pernah menjadi wartawan dan menerbitkan sekaligus mendirikan media massa surat kabar atau koran. Di pendiri sejahtera itu adalah di jempol, bukan topeng. Paham ya Mas ya? Jadi saudara kita sekarang sudah masuk di sini, saya pesan jangan sampai ada yang punya pikiran tidak ada. Gini betul? Gini langsung. Tidak ada cara ngomong. Gila? Iya. Sekarang cerita mengenai foto. Jadi seperti ini ceritanya. Ki Hajar Utomo ini dulu waktu masih hidup, beliau ini kepingin membangun ilmu sejahtera sama Belanda tidak diperbolehkan. Akhirnya Ki Hajar Utomo ini ditangkap, dimasukkan di penjara. Apot-apot yang kepingin membangun ilmu sejahtera sampai diwangi mlebu penjara seperti itu. Maka dari itu setelah kita sudah tahu di sini, tolong jagalah namanya sejahtera ya Mas ya. Nah sampai dari Jaga namanya sejahtera terus piye? Generasi penerusnya siapa nanti ya kan? Seperti itulah. Surat kabar yang didirikan Pak Hardjo Utomo berbentuk mingguan tabloid yang diberi nama Keinsyafan Rakyat. Di media ini, beliau menjabat sebagai pemimpin redaksi dan berhasil menyuarakan kekejaman pemerintahan Belanda. Melalui data source yang dihimpun oleh jurnal Terate.com, surat kabar yang didirikan oleh Pak Hajar Hardjo Utomo ini hampir mempengaruhi dataran Pulau Jawa di tingkat aktivis atau pemikir atas. Akan tetapi tidak lama kemudian, mingguan Keinsyafan Rakyat diberedel dilarang terbit oleh pemerintah kolonial Belanda. Di sini, bukan hanya tekanan kepada pembaca untuk tidak mengonsumsi bacaan yang diterbitkan oleh media Pak Hardjo Utomo. Tekanan Belanda juga diberikan kepada pegawainya. Bahkan media yang didirikan oleh Pak Hardjo Utomo ditutup secara permanen dengan cara-cara licik dengan alasan media itu tidak kredibel. Pembohong, hoax sekaligus isu dijadikan alat propaganda pergerakan menentang penjajahan pada kaum atas yang pro kepada Belanda. Setelah upaya pemberedelan tabloid tersebut, gerak-gerik Pak Hardjo Utomo terus diawasi. Bahkan, untuk memperketat pengawasan, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pos penjagaan di depan rumah beliau di Pilangbangu, Madiun, yang mana saat ini rumah beliau menjadi padepokan luhur persaudaraan Setia Hati Terata.